2 Timotius 4 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi di sini kita belajar mengenai memelihara iman. Ya, memelihara iman. Di sini di dalam ayat 7, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya. Nah, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Ya. Ini di akhir-akhir hidupnya, ya, dia menyatakan pernyataan ini, ya, bahwa dia telah memelihara iman. Nah, kita memperhatikan di sini bahwa Paulus sudah memelihara iman, ya. Nah, kita memperhatikan bahwa Paulus dalam memelihara iman, ya, tentu dia tidak bisa memelihara iman itu dengan kekuatannya sendiri. Ya. Jadi imannya itu terpelihara, ya, itu sebenarnya bukan karena Paulus, tapi itu karena memang Allah yang memelihara Paulus, ya, sehingga imannya itu bisa terjaga. Ya. Nah, sebentar dulu kita coba lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya. Nah, kalau kita melihat ayat 2, ya, di sini iman itu, ya, penekanannya pada Yesus. Ya. Dikatakan marilah kita melakukan dan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam pemeliharaan iman itu, pertama, ya, tekanannya pada bagaimana Allah, ya, memelihara iman kita. Bagaimana iman kita itu, ya, dipimpin oleh Tuhan, ya. Dipimpin oleh Tuhan Yesus, ya, memimpin iman kita dari iman, ya, dan membawa kita pada iman, ya, membawa kita pada iman kesempurnaan. Jadi iman itu semakin sempurna, ya. Dikatakan di situ dari iman yang membawa kita kepada iman yang sempurna. Ya, jadi kalau kita melihat tadi Paulus sampai bisa memelihara imannya itu sebenarnya karena Tuhan yang bekerja, ya, Tuhan Yesus mengerjakan iman itu di dalam diri Paulus. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, ya, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, sehingga iman kita itu menjadi aman. Ya,
iman orang percaya itu aman. Kenapa? Karena yang membawa iman itu ya dari iman kepada iman ya sampai iman pada kesempurnaan itu adalah Allah sendiri. Jadi dia yang menyempurnakan iman kita. Ya. Nah, supaya kita lebih paham lagi, coba kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 5, 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya. Jadi dikatakan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia ya untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Jadi di sini kita melihat peran Allah. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu terus-menerus beriman itu sebenarnya karena pemeliharaan Allah. Ya, dikatakan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Karena imanmu. Ya. Jadi pemeliharaan Allah itu nggak pernah lepas dari kita. Ya, jadi dalam iman itu sebenarnya yang ditekankan itu adalah karya Allah, campur tangan Allah dalam diri kita memelihara iman kita. Jadi sebenarnya orang yang percaya itu jelas tidak akan bisa kehilangan iman. Kenapa? Karena iman itu ada dalam pemeliharaan Allah. Ya, tadi di dalam Ibrani 12 ayat 2 ya dikatakan yang membawa iman kita ya kepada kesempurnaan. Ya, jadi di sini sebenarnya ya dalam hal memelihara iman ini ya kita harus memperhatikan bahwa itu sebenarnya iman itu adalah anugerah. Ya, itu iman kita itu kenapa sampai iman kita itu nanti bertahan sampai pada akhir itu karena pemeliharaan Allah. Ya, Allah yang menyempurnakan iman kita itu. Nah, memang kadang-kadang iman kita itu bisa turun naik. Bahkan kadang-kadang seperti hilang. Ya. Tapi kalau orang percaya, ya, imannya itu tidak akan pernah berakhir. Mungkin pernah seperti hilang, tapi sebenarnya itu bukan hilang selamanya iman itu. Ya, kalau orang percaya yang memang benar-benar dikaruniakan Tuhan, ya, imannya, maka iman orang itu tidak pernah berakhir. Mungkin saja pernah dia bimbang untuk beberapa saat. Mungkin dia pernah ragu untuk beberapa saat. Tetapi pada akhirnya dia akan beriman lagi. Pada akhirnya dia akan muncul lagi imannya. Jadi iman itu nggak pernah habis sebenarnya. Ya, nggak pernah selesai. Ya. Jadi kalau sampai kita bisa memelihara iman, itu karena Allah memelihara iman kita. Ya, jadi ketekunan iman kita itu sebenarnya karena ketekunan Allah memelihara iman kita. Makanya nanti kalau misalnya kita lihat kita baca di dalam kitab Yohanes, ya dikatakan mereka tidak akan binasa. Ya, mereka tidak akan binasa. Allah yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ya, dan tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau kita mulai di situ, kenapa sampai kita tidak bisa direbut ya keselamatan kita? Itu karena kita dipegang oleh tangan Bapa. Jadi di situ kuncinya pemeliharaan Bapa. Dia pegang kita. Dia pegang iman kita itu. Sehingga tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tidak ada yang bisa merusak kita. Ya, kalau kita yang pegang tangan Bapa bisa lepas.
Tapi kalau kita lihat di dalam ayat itu bukan kita yang pegang. Yang pegang itu adalah tangan Bapa. Ya. Kalau kita yang pegang pasti bisa lepas. Seberapa mampunya kita menjaga iman. Seberapa mampunya kita memelihara iman kita. Mengatasi godaan-godaan dunia itu tidak mudah. Melawan tantangan-tantangan itu tidak mudah. Melawan kebimbangan kita itu tidak mudah. Itu sulit. Ya, tetapi kita melihat bahwa di sini ketekunan Allah itu bekerja, campur tangan Allah itu bekerja. Maka karena itu sebenarnya keselamatan kita itu tidak pernah hilang. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam menjaga iman kita, dalam memelihara kita oleh iman itu. Ya. Jadi Allah memelihara kita dikatakan ya dalam ayat ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, karena imanmu. Ya, jadi kita itu dipelihara oleh Allah melalui iman kita. Ya. Nah, iman tadi iman yang dipimpin oleh Yesus. Ya. Iman itu dipimpin oleh Yesus, dia membawa iman kita ya dari iman kepada iman kesempurnaan. Ya, jadi di sini kita melihat nanti ada pertumbuhan iman yang terus menerus. Ya, sampai nanti iman kita itu menjadi sempurna. Ya. Nah, iman itu sampai kapan? Itu sampai pada zaman akhir. Ya. Jadi sebenarnya di sini penekanannya adalah pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang beriman. Ya. Nah, persoalannya kan kita sering menganggap bahwa iman itu sepertinya berasal dari diri kita. Ya, jadi makanya banyak orang ya ada istilah itu mengimani. Ya, mari kita imani, saudara-saudara. Ya. Nah, beriman sama mengimani itu beda. Kalau mengimani itu ya artinya kita seperti memaksa diri kita percaya. Ya, mencoba mengklaim. Ya. Tapi itu sebenarnya bukan iman dari Allah, belum tentu iman dari Allah. Jadi iman itu sebenarnya adalah pemberian Allah dalam diri kita. Sehingga kita akhirnya ya bisa percaya dan bisa memelihara iman itu, mempertahankan iman itu sampai pada akhirnya. Makanya Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Nah, bagaimana Paulus bisa memelihara imannya sendiri kalau dengan kekuatannya? Ya, bagaimana ketika dia dibuang ya dari dari atas tembok, dia dilempar ya, berapa kali dia dilempar batu, mengalami karam kapal, berapa kali masuk penjara. Bagaimana dia bisa memelihara imannya? Ya, jadi di sini kita melihat bahwa yang menyempurnakan iman kita, ya, yang mengerjakan iman kita itu adalah Allah sendiri atau Tuhan Yesus sendiri akan menjaga iman kita itu. Maka kalau kita menangkap konsep ini, maka kita yakin bahwa memang keselamatan itu benar-benar tidak bisa hilang. Karena iman itu sendiri ya itu Allah yang menyempurnakan. Ya, Allah yang menyempurnakan iman kita. Maka kita lihat Paulus kenapa kok bisa bertahan padahal di penjara. Berapa lama dia masuk penjara? Hari-harinya itu hidup di dalam penjara. Tapi kenapa kok dia bisa bertahan? Nah, itu karena Allah yang membuat dia bisa memelihara iman itu. Ya, jadi ini adalah merupakan sesuatu yang penting kita perhatikan, ya, bahwa kita harus terus memelihara iman, ya. Tetapi kenapa kita bisa memelihara iman? Ya, itu tadi pertama karena Allah yang memelihara iman kita. Allah yang berkarya dan bekerja, ya, membuat iman kita itu menjadi kuat,
ya, bahkan bisa sampai sempurna, ya, sampai pada hari kedatangan Yesus, ya, pada kali kedua atau sampai pada zaman akhir atau akhir zaman, ya. Bagaimana kita memelihara iman itu? Nah, ini kita perlu perhatikan, ya, memiliki konsep iman yang benar tentang kematian dan kehidupan, ya, sehingga kita tidak takut tentang hidup, ya. Jadi perhatikan di sini bahwa kita harus punya konsep, ya, tentang apa? Tentang kematian dan kehidupan. Maka tadi kita melihat di dalam ayat 2 Timotius pasal 4 tadi dikatakan hari kematian darahku sudah mulai dicurahkan. Ya, darahku sudah mulai dicurahkan dan hari kematianku sudah dekat. Ya. Nah, terus dikatakan bahwa telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ya, dan juga bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang berharap kepadanya. Jadi kalau kita melihat Paulus, kenapa dia bisa memelihara iman? Karena dia punya konsep yang benar tentang kematian dan kehidupan. Ya. Dia tahu tentang kematian. Nah, kematiannya itu, ya, kematiannya itu adalah sebuah kepergian kepada suatu tempat yang lebih baik. Ya. Jadi sebenarnya kematian itu bukan hal yang ditakutkan sebenarnya. Ya, jadi Paulus sangat paham bahwa kematiannya itu akan membawa dia kepada sebuah tempat yang lebih baik. Ya. Nah, ini juga yang dirindukan oleh Abraham. Ya. Abraham, di dalam firman Tuhan kitab Ibrani dikatakan bahwa Abraham itu merindukan tanah air sorgawi, yaitu kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu dia punya konsep tentang apa kematian, bahwa kematiannya itu akan berakhir di dalam tempat yang lebih baik. Maka orang yang beriman itu sebenarnya dia menyambut hari kematian itu. Ya. Maka kematian itu bagi orang percaya itu adalah kematian yang berharga. Ya. Jadi kematian kita itu sebuah kematian yang berharga. Maka pernah Paulus berkata, mati itu adalah untung bagiku. Tapi kan kita, kematian itu kan pada umumnya sesuatu yang ditakutkan orang. Tetapi tidak demikian bagi anak Tuhan. Ya, bagi anak Tuhan itu kematian itu malah disambut. Kematian itu malah dianggap keuntungan. Kenapa? Karena kematian itu adalah tempat perpindahan sebuah tempat, ya, kepada tempat yang lebih baik. Ya, kita dibawa ke tempat yang lebih baik, tempat yang indah, ya, tanah air surgawi, kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Ingat tadi bahwa kematian itu adalah kepergian ke suatu tempat yang lebih baik. Nah, karena itu maka kita melihat tadi alasannya bahwa Paulus sampai dia mau mempersembahkan hidupnya. Ya, dikatakan sebagai korban. Ya. Jadi kenapa sampai Paulus nanti dia bisa sampai mempersembahkan hidupnya itu karena itu tadi, karena dia tahu arti tentang hidupnya itu. Dia tahu arti tentang kematiannya itu. Ya, maka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, sehingga malah dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban. Ya. Dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban. Makanya kalau kita lihat tadi di dalam 2 Timotius tadi pasal 4,
Ya, dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Jadi bahkan sampai dia menjadi korban, darahnya pun sampai tercurah, itu dia nggak takut. Ya, seharusnya kan dia trauma dalam mengikuti itu seharusnya. Kalau secara umum Paulus itu sebenarnya dia bisa trauma karena hari-harinya itu kan hidup dalam penjara. Ya, pergi ke sana dia dihadang. Ya, kemana dia pergi pasti ada hadangan-hadangan yang luar biasa. Tapi kenapa kok Paulus rela mengalami itu semua? Ya, itu tadi karena dia memahami konsep kematian itu. Dia tahu apa makna dari kematiannya itu. Maka karena itu dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Ya, nah banyak orang kan jarang mempersembahkan hidup buat Tuhan. Kenapa? Itu sebenarnya karena pemahaman mereka tentang kematian itu. Mereka tidak memahami apa itu kematian. Paulus tahu tentang tujuan hidupnya, ya. Tujuan hidupnya, tujuan matinya, dia tahu. Sehingga karena dia tahu bahwa kematian itu adalah sebuah perpindahan tempat menuju kepada sebuah tempat yang lebih baik, maka karena itu Paulus mempersembahkan hidup. Dia bahkan sampai membiarkan dirinya menjadi sebuah korban. Ya. Dia rela menjadi korban. Ya, maka dikatakan tadi bahwa darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Jadi orang-orang yang tahu tentang kematian dan tahu tentang kehidupan, maka orang itu akan berani mempersembahkan hidup. Ya, mereka berani mempersembahkan seluruh waktunya, seluruh tenaganya, seluruh masa depannya, seluruh hidupnya itu dipersembahkan menjadi korban. Nggak mungkin kalau misalnya orang itu dia nggak tahu tentang konsep kematian dan kebangkitan, maka orang kehidupan dia nggak mungkin bisa mempersembahkan hidup. Ya, karena bagaimanapun sebenarnya kita ini kan menuju pada kematian. Ya, tetapi di balik kematian itu kita menuju kepada sebuah tempat yang lebih baik, tempat yang lebih indah. Ya, maka karena itu memang kita harus, karena kita sedang menuju ke sana, maka kita pun harus berani mempersembahkan hidup. Ya, kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Itu tadi karena di balik setiap kita mempersembahkan hidup itu ada mahkota yang sedang menanti kita. Maka Paulus tadi dikatakan ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Jadi ada mahkota yang sedang ditunggu oleh Paulus. Ya. Ada hadiah sorgawi, ada panggilan sorgawi. Maka seperti Paulus itu sampai dikatakan aku berlari-lari. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada apa yang di hadapanku, ya, untuk panggilan sorgawi. Nah, ini yang disebut panggilan sorgawi itu. Artinya sebuah panggilan di mana kita akan nanti masuk sorga, sebuah tempat yang lebih baik. Ya, sebuah tempat, kalau Paulus berkata itu sebuah kemah yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Ya, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa itu adalah tanah air sorgawi, kota yang dibangun oleh tangan Allah. Ini adalah tempat yang lebih baik. Ini adalah tempat yang indah. Dan ini yang disediakan Tuhan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang percaya. Jadi untuk menjaga iman kita ini, maka kita harus pahami itu tentang tujuan hidup kita, tentang tujuan kematian kita, tentang tujuan, ya, hidup kita. Orang yang tidak tahu tentang tujuan ini, maka dia akan terpaksa untuk memikirkan tentang hidup. Orang yang tidak tahu tentang tujuan kematian, tidak tahu tentang tujuan kebangkitan, dia akan dipaksa untuk memikirkan tentang hidupnya. Ya, sehingga dia akan memikirkan hidup itu. Ya. Tapi kalau anak Tuhan dia nggak terlalu mikirkan tentang itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu.
Dia sudah tahu tentang tujuan hidupnya sehingga dia itu bisa tenang. Dia nggak gerasa gerusuk. Ya, dia nggak mencari dunia. Kenapa? Karena toh dia udah tahu bahwa akhir hidupnya kan berakhir dengan kematian. Ya. Dan kematian itu artinya masuk ke dalam tempat yang lebih baik. Nah, kalau sampai ada orang mengerti hal ini, maka orang itu nggak mungkin bisa duniawi. Ya, nggak mungkin orang itu sombong. Apa yang disombongkan? Toh juga akan semua habis, akan semua ditinggalkan, akan semua berakhir setelah kematian. Itu kan artinya kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Ya, kematian itu artinya bahwa kita akan meninggalkan semuanya. Ya, seperti opung ini, nanti kalau meninggal, ya, semua ditinggal. Baju yang pernah dipakai opung ini mungkin baju yang murah atau baju yang mahal, itu ditinggal. Ya. Harta yang mungkin pernah apa atau apapun ditinggal, tidak ada yang bisa dibawa. Ya, makanya karena itu kita ini seharusnya menghabiskan hidup itu untuk siapa? Menghabiskan hidup kita untuk Tuhan. Habiskan hidupmu untuk Tuhan. Ya. Maka karena itu persembahkanlah hidupmu pada Tuhan. Ya, makanya dikatakan dalam Roma pasal 12, ya, persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Apa yang Anda bisa persembahkan hari ini, persembahkan. Enggak perlu harus Anda menunggu uang banyak baru Anda mau mempersembahkan diri, enggak perlu. Ya, kalau Tuhan mengaruniakan kita uang banyak nanti, ya kita bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak mengaruniakan pun itu juga bukan persoalan buat kita. Apa yang kita bisa persembahkan, kita persembahkan. Tidak perlu nunggu Anda tua baru mau mempersembahkan hidup. Sekarang persembahkan hidupmu pada Tuhan. Setiap hari itu adalah hari di mana kita mau mempersembahkan hidup pada Tuhan. Ya. Ada hal yang harus kita korbankan dalam hidup ini. Termasuk kadang kita perlu mengorbankan perasaan kita. Ya. Ada orang-orang yang nggak mau korban, dia nggak mau jadi korban. Ya, orang itu biasanya langsung marah kalau misalnya dia diganggu. Ya, dia kecewa kalau dia dilukai. Nah, orang ini menghabiskan hidupnya hanya untuk hal yang duniawi. Tapi kalau anak Tuhan dia nggak begitu. Dia rela mengorbankan semua itu demi supaya dia bisa lancar dalam mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Ya, jadi Paulus kenapa dia bisa memelihara imannya itu karena tadi dia punya pemahaman, ya, tentang konsep yang benar apa itu kematian dan apa itu kehidupan. Ya, sehingga dia tidak memikirkan hal-hal duniawi. Orang yang tidak tahu tentang tujuan hidup, dia akan dipaksa untuk memikirkan tentang hidup. Ya, sehingga orang itu nanti dia akan pikirin hal-hal duniawi. Sehingga orang itu akan bekerja keras untuk hal duniawi, untuk tujuan-tujuan kesenangan diri mereka. Tapi kalau anak Tuhan karena dia tahu konsep bahwa hidupnya itu akan berakhir dengan kematian dan kematian itu akan membawa kita ke dalam sebuah tempat yang lebih baik, maka karena itu kita akan merelakan segalanya buat hidup ini, buat Tuhan. Kita relakan seluruh hidup kita. Kita biarkan tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Ya, segalanya buat Tuhan. Tidak ada yang kita simpan buat diri kita. Ya, semua buat Tuhan. Karena Tuhan menyediakan tempat yang lebih baik buat kita. Ya. Jadi orang yang tahu tujuan hidup, dia tahu tujuan kematiannya, maka orang itu tidak akan memikirkan hal-hal duniawi. Tapi orang yang tidak tahu tentang tujuan hidupnya itu akan dipaksa untuk memikirkan tentang hidupnya, sehingga orang itu nanti dia hanya mikirin diri sendiri. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa punya sesuatu di dalam dunia ini. Bagaimana kedudukan, ya, bagaimana tentang sesuatu yang
apa yang perlu buat dunia ini. Jadi dia hanya memikirkan hal dunia. Tapi kalau anak Tuhan yang benar-benar tahu konsep tentang kematian dan kebangkitan atau kehidupan, maka orang itu dia tidak menginginkan hal dunia ini. Bahkan apapun yang dia punya dia relakan untuk menjadi korban buat kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau mau kita punya iman yang baik, ya. Nah, karena itu maka hidup ini hanya sementara di dunia ini, ya. Ada tempat yang lebih bagus yang Allah sediakan bagi kita. Ingat apa kata Yesus kepada para murid, pada rasulnya, ya. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, sebab ya, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ini luar biasa ini, ya. Seharusnya kan anak-anak Tuhan memikirkan ini. Maka karena itu hari-hari dipersembahkan buat Tuhan. Jadi tahu tujuan hidup, tahu kemana kalau kita mati, ya. Kalau kita mati malam ini kemana? Opung kalau mati malam ini kemana, Pung? Nggak tahu? Ya, masa nggak tahu, Pung? Kalau mati malam ini, ya, atau sebentar lagi kita mati, itu pasti masuk surga. Wah, itu udah pasti, ya. Nggak bisa mudah-mudahan, itu pasti. Ya. Jadi hidup itu adalah sesuatu yang bermakna. Ya, kematian itu sesuatu yang bermakna, bahwa ada tempat yang lebih baik yang Allah sediakan buat kita. Ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman seperti ini, maka hal duniawi itu bukan yang penting buat mereka. Ya, bukan jam tangan yang mahal yang penting buat kita. Bukan jas yang mahal yang penting. Bukan baju yang indah yang penting. Bukan rumah yang mewah yang penting. Ya, bukan nama yang penting. Bukan popularitas yang penting, tapi yang penting itu adalah kehidupan di balik kematian ini. Itu yang sedang kita nanti-nantikan. Itu yang sedang kita tunggu. Ya. Nah, maka bagi orang-orang yang tahu tentang tujuan hidupnya, tahu tentang tujuan kematiannya, maka orang itu pasti dia akan memandang terus-menerus pada Tuhan. Dia akan terus memandang pada kebenaran firman Allah. Ya. Dan orang itu tidak akan memikirkan hal duniawi. Mereka tidak dipaksa untuk memikirkan hal duniawi. Ya, bagi kita hidup itu bukan hanya sekedar makanan. Ya, bukan hanya sekedar cari uang, bukan. Tetapi bagi kita hidup itu adalah, ya, kita punya tujuan bahwa kita akan punya tempat yang lebih baik. Ya, kita akan dapat mahkota kebenaran. Nah, inilah yang membuat kita berani mempersembahkan hidup. Ya, kenapa orang-orang bisa sampai menjadikan dirinya korban buat Tuhan? Karena orang itu tahu tentang tujuan hidupnya, tahu tentang tujuan kematiannya. Ya, sehingga seperti Paulus tadi dikatakan bahwa saat kematianku sudah dekat, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ya, sebagai persembahan, sebagai korban. Ya, jadi orang-orang kalau sampai kenapa ada orang-orang sampai benar-benar mempersembahkan hidup, mati buat Tuhan, berkorban buat Tuhan, itu karena mereka tahu tentang arti kehidupan. Ya. Nah, kita lihat terakhir satu ayat terakhir di dalam Kisah Rasul 20:24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, jadi Paulus kenapa dia tidak menghiraukan nyawa? Nyawa itu dia korbankan. Ya, kenapa? Karena buat dia yang penting asal saja aku dapat mencapai garis akhir.
Ya, jadi dia tahu garis akhir. Dia tahu bahwa hari itu akan berakhir. Bahwa dia tahu ada saat terakhir. Ya. Akan ada saat terakhir hidup ini di dunia akan berhenti dan dia akan memulai hidup yang baru di tempat yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Ya, dia tahu itu. Maka karena itu dia rela mengorbankan nyawanya. Dia tidak bahkan menghiraukan nyawanya demi supaya apa? Asal dia bisa mencapai garis akhir dan dia dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya. Yaitu untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Nyawa dikorbankan. Nah, banyak anak Tuhan yang hari ini gairahnya kurang. Ya, tapi kalau engkau anak Tuhan yang sejati, jangan gairah Anda berkurang terhadap Tuhan. Bahkan semakin hari itu semakin bergairah buat Tuhan. Ya, bahkan setiap hari itu semakin berkorban buat Tuhan. Karena apapun yang kita buat dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia.